Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wahyuni. Saya di sini sebagai konselor atau guru BK yang hari ini kedatangan narasumber saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Adik Krisma. Saya di sini sebagai guru BK memanggil Adik Krisma karena mendengar informasi dari guru-guru yang lain bahwa adik Krisma ini mengalami penurunan hasil belajar. Padahal bisa dikatakan adik Krisma ini pada semester-semester sebenarnya aktif di dalam kelas dan nilainya pun bagus. Namun pada akhir-akhir ini nilainya turun drastis dan ibu juga mendengar bahwa adik Krisma ini mengalami kesulitan belajar di kelas atau ada masalah-masalah di rumah pada akhir-akhir ini. Dan adik Krisma juga jarang bersosialisasi kepada teman-temannya. Iya, Bu. Sejujurnya saya ini sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Dan saya ingin berbagi dengan Ibu jika Ibu punya waktu. Baik adik Krisma, kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran adik Krisma. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai membicarakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama yang dihadapi oleh saudara adik Krisma. Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman. Iya, Bu, benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini, Bu. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan adik Krisma. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan kepada ibu apa yang sebenarnya terjadi pada adik Krisma. Iya, Bu, jadi begini, ayah dan ibu saya adalah orang yang seharusnya mendampingi masa-masa usia saya beranjak dewasa. Seharusnya mereka adalah orang yang membantu saya menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di usia labil seperti ini. Tapi justru saya dihadapkan pada kenyataan bahwa kedua orang tua saya adalah penyumbang masalah terberat dalam perjalanan hidup saya, Bu. Nyumbang masalah terbesar apa yang adik Krisma rasakan? Sebuah keputusan berat harus saya terima. Hampir tak sanggup saya hadapi setiap malam. Saya harus mendengar pertengkaran mereka. Tidak jarang mendengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut ayah saya. Dan ibu saya harus bisa pasrah dan menangis sejadinya. Dan saya berusaha tidak pernah mendengarkan, menutup telinga saya dan hampir pecah karena mendengarkannya. Lalu bagaimana perasaan adik Risma? Sebagai anak yang tak tahu yang tidak tahu harus bagaimana, anak yang tidak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, saya pendam permasalahan ini sendiri. Dan kedua orang tua saya, astagfirullah, kenapa tidak nyambung serius. Iya kak. Betul. Sebagai anak yang tidak tahu harus bagaimana, anak tunggal yang tidak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, saya pendam permasalahan yang ada. Saya tutupi masalah keluarga saya di hadapan teman-teman saya. Saya tidak mau kalau mereka tahu orang tua saya tidak harmonis. Saya malu kalau orang menyebut saya sebagai anak yang korban broken home, yang murung dan menyendiri. Jadi saya berusaha untuk selalu ceria. Jika ibu boleh tahu, jika ibu boleh tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu terhadap teman-teman kamu sehingga kamu belajarnya itu sangat turun drastis.
Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Lalu jika kamu merasa malu dan kecewa kepada kepada diri kamu sendiri dan teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Sebagai anak yang tidak tahu harus bagaimana, anak tunggal yang tidak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, saya pendam permasalahan yang ada. Saya tutupi masalah keluarga saya di hadapan teman-teman saya. Saya tidak mau kalau mereka tahu orang tua saya tidak harmonis. Saya malu kalau orang menyebut saya sebagai anak yang korban broken home, yang murung dan menyendiri. Jadi saya berusaha untuk selalu ceria. Jika ibu boleh tahu, jika ibu boleh tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu terhadap teman-teman kamu sehingga kamu belajarnya itu sangat turun drastis. Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Lalu jika kamu merasa malu dan kecewa kepada kepada diri kamu sendiri dan teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Saya jarang di kelas, Bu, dan lebih banyak di luar dan berusaha untuk selalu terlihat ceria menutupi masalah saya. Terkadang saya mengkonsumsi minuman. Kepada diri kamu sendiri dan teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Saya jarang di kelas, Bu, dan lebih banyak di luar dan berusaha untuk selalu terlihat ceria menutupi masalah saya. Terkadang saya mengkonsumsi minuman keras sebagai pelampiasan. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan adik Krisma, tetapi apakah dengan kamu berbuat demikian perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Awalnya saya merasa sepertinya masalah telah pergi, namun kemudian timbul kembali dan begitu sangat bodoh. Mengapa harus menyembunyikan semuanya dari teman-teman saya? Tentu saja, baiklah, ibu tidak baiklah, adik Krisma. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahan adik Krisma, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyimbangi status keluarga dan keadaan di mana kamu harus menerima sebuah masalah yang terberat. Di usiamu beranjak dewasa ini, sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu? Sebenarnya ya semua, karena permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkait dengan masa lalu saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut. Mungkin perceraian adalah jalan terbaik untuk orang tua saya. Saya memang sudah terlanjur sakit hati terhadap perilaku ayah saya terhadap ibu saya, tapi tak seharusnya saya membenci beliau. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah saya, Bu. Baiklah, Adik Risma, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu. Saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini, sehingga mabuk adalah jalan yang paling tepat untuk saya pilih. Baiklah, Adik Risma, jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, Adik Risma. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan kamu saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan cara untuk menenangkan diri.
bukanlah dengan mabuk-mabukan, tetapi dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu, Bu? Dapat memiliki orang tua oleh Allah, walaupun diambang perceraian bukanlah itu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dapat memilih orang tua oleh Tuhan, walaupun diambang perceraian bukanlah itu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki kedua orang tuamu. Banyak Kasih atas bimbingan Ibu pada waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. baik nak, sama-sama ya. Permisi, Bu. Selamat siang. Syukron. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.